Shalom saudara-saudara. Shalom. Haleluya. Pagi hari ini kita kembali datang ke hadirat Tuhan. Mari bawa hidupmu saat ini untuk sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Bagi saudaraku yang merayakan Tahun Baru Cina, saya ucapkan Gong Xi Fa Cai. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi Mari semua setiap saat, setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang kami perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doa. Tak pernah Kau kecewakan. Oh amin, amin Tuhan. Menjawab setiap doaku. Bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab Tuhan setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga. Mari saudara-saudaraku bagi berdiri. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Tak pernah Kau kecewa. Kau selalu menjawab kami Tuhan. Dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga
sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Oh, setiap waktu Tuhan Kau menjaga kami, Kau menyertai kami. Oh, haleluya, haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan kami perlu, kekuatan-Mu ya Bapa. Haleluya. Tidak pernah mengecewakan umat-Mu Tuhan. Kau Allah yang selalu menjaga hidup kami. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjaga setiap doaku. Mari bersyukur pada Tuhan. Dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Mari sama-sama angkat tanganmu. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu jawab doa kami Tuhan. Dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Amin, amin Yesus. Menjawab setiap doaku. Mari semua bersyukur. Dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Ya Yesus, Kau Allah kami. Engkau menjawab setiap seruan doa umat-Mu Tuhan. Engkau yang menjaga kami Tuhan. Bahkan di dalam lembah kekelaman pun Engkau menjaga kami dengan tongkat dan gadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami rindu memuliakan nama-Mu lewat pujian penyembahan kami. Biarlah Engkau bertakhta atas pujian kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita sekali lagi. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya.
kasih setianya ajarkan Tuhan Yesusku ada selamanya. Haleluya, puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagimu. Amin. Anugerahnya Tuhan. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagimu. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan. Betapa heran ku menyaksikan. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Yesus Allah kita Allah yang ajaib. Amin, saudara. Saudara yang hadir di sini semuanya merah-merah merayakan Imlek. Ya, Imlek itu identik dengan berkat dengan sukacita. Amin. Tetapi kalau kita memuji Allah kita enggak dengan sukacita, ganti kaosnya, jangan merah, kaosnya hitam atau putih. Kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus, Tuhanku ajaib. Mari semua, Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus, Tuhanku ajaib. Mari semua. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Oh haleluya, amin. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan ku ajaib. Katakan, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Mujizatnya, mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, oh haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan ku ajaib. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan ku ajaib. Untuk selama-lamanya Tuhan ku ajaib. Amin. Untuk selama-lamanya Yesus ku ajaib. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Anak-anak Tuhan kalau bersukacita, Tuhan akan memberikan nyanyian baru di dalam hatinya. Amin. Haleluya.
Mari pujikan dengan lebih semangat lagi. Cinta saya, Yesus cinta saya. Tunjuk sebelah kanan kirimu, kamu. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Tunjuk sebelahnya, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. To Yesus I want, to Yesus I want, to Yesus I need, to Yesus I love, 神經你告訴我， to Yesus I want, to Yesus I need, to Yesus I love, 神經你告訴我。 Tuhan memberikan nyanyian baru padamu untuk memuji-muji. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, amin. Cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. To Yesus I want, to Yesus I want, to Yesus I need, amen. To Yesus I love, 神經你告訴我， to Yesus I want, amen. Yesus, Kau mengasihi kami Tuhan. To Yesus I love, 神經你告訴我，神經你告訴我，神經你告訴我。Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Saya bisanya kok ya, Ju Yesus ini, Ju Yesus Aiwo. Ya, sencing itu Alkitab ya. Saudara yakin dan percaya Tuhan Yesus cinta kepada kita, amin.
Siapa yang percaya, lambaikan tanganmu. Orang yang dicintai Tuhan, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Amin. Sebab berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Besar kasih Allah pada kita, diberkati cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Bagi orang yang kaya, anak cucunya pasti tidak akan. Oh amin Tuhan. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar berkati anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan. Berbahagialah anak cucunya tidak meminta-minta, pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Anak cucu kita tidak akan meminta-minta. Amin. Haleluya. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sebelumnya memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang pertama. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, Bapa yang baik, pelihara hidupku. Semua yang ada padaku, bukti dari segala kasih-Mu. Segala kasih-Mu, Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti dirimu, Kau layankanku, memanggilmu Bapa-Ku.
Tidak ada Allah di dunia ini yang mau dipanggil Bapa selain Yesus Allah kita. Kau Tuhan adalah Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang pelihara hidupku. Semua yang ada padaku bukti dari segala kasih-Mu, segala kasih-Mu. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu, Kau layak memanggil-Mu Bapa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu, Kau layakkanku memanggil-Mu Bapa-Ku. Mari umat Tuhan, Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu Kau layakkan kami jadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, tiada Tuhan yang seperti diri-Mu. dirimu. Kau layakkanku memanggil-Mu Bapa. Yesus, Kau jalan, Yesus, Kau jalan. Yesuslah jalan satu-satunya untuk kepada Bapa dan kepada surga yang kekal. Keselamatan hidupmu hanya di dalam nama Yesus. Tiada Tuhan Yang seperti diri-Mu, Kau layakkanku memanggil-Mu Bapa. Mari semua angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu, Kau layakkanku memanggil-Mu Bapa. Amin. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya keselamatan hanya di dalam Yesus. Oh, tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Kau layakkanku memanggil-Mu Bapa-Ku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu, Kau layakkanku memanggil-Mu Bapa-Ku. Tiada Tuhan, yang seperti diri-Mu. Kau layakkan kami Tuhan, kan ku memanggil-Mu Bapa-Ku. Berikan kemuliaan bagi Yesus Bapa kita. Oh, haleluya Tuhan. Tiada Allah di dunia ini yang mau dipanggil Bapa selain Engkau ya Yesus. Engkau Allah kami dan Engkau Bapa kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Bapa yang pelihara hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkaulah jalan kebenaran dan hidup Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau mau berbicara lagi lewat hamba-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan, siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan Engkau urapi Tuhan hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan benih firman-Mu. Urapi dengan hikmat, kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai hamba-Mu, supaya firman yang disampaikan menjadi rema Tuhan di dalam hidup kami, menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara yang siap untuk menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Waduh, hari ini hari spesial. Di gereja semua cantik, soalnya pakai baju merah-merah, cantik semuanya. Saya minta jemaat ya, ayo kita kyonghi ya sama teman kita. Jangan pakai fakja ya. Kyonghi, cukup bagus. Kyonghi. Ayo berdiri. Ayo kyonghi sama temanmu. Haleluya. Kyonghi. Ya, kyonghi. Sudah, terima kasih. Saya cerita sedikit ya. Kan biasanya tulis kongsi fakja. Ya, sebetulnya itu bukan kata-kata selamat tahun baru, bukan. Waktu tahun 40-an lebih, Cina itu negara yang sangat miskin, saking miskinnya. Ya kalau di sini Indonesia itu enggak ada, rakyat Indonesia makan kulit pohon itu enggak ada. Di Cina itu pohon itu dikuliti, digodok, dimakan saudara. Saking miskinnya saudara, ya tahu itu sudah bosok itu ular dipigikno tahu dimakan tuh saudara. Miskinnya sampai sekian, saudara. Lalu ada beberapa itu yang laki-laki mereka renang masuk ke Hong Kong. Hong Kong, wah kota yang mewah yang kaya raya, Hong Kong. Nah ini kan orang tidak punya apa-apa, cuma mungkin baju aja tidak ada. Mereka itu renang sampai di daratan Hong Kong. Lalu lapar, tidak ada kerjaan, ya, penganggur, miskin, mau minta sama yang kaya-kaya, jijik tidak mau. Tapi orang Cina lah gak kurangan akal. Gimana supaya dikasih duit sama orang yang kaya? Tahun baru Cina, kongsi fakjai. Lah orang Cina itu paling seneng dengar fakjai. Apa artinya fakjai? Fakjai itu artinya kaya raya. Pintar tuh ya. Kongsi selamat jadi kaya raya ya. Wes kaya raya loh, wes konglomerat dikasih duit. Jadi viral lah kata itu. Semua itu kalau tahun baru bilang kongsi fakjai. Kata-kata itu diimport masuk ke Indonesia, orang Cina di Indonesia gak ngerti. Artinya melok-melok kongsi fakjai. Tapi kalau orang Kristen, kalau saya pendeta, ya saya kurang pantas saya katakan kongsi fakjai. Kongsi apa ya? Repot kongsi fakjai ya. Kan kadang kan angel, sulit. Kongsi. Kemarin ada ibu pendeta Jalan Delima tanya saya jelaskan. Pasti apa Cik? Ya kongsi aja, selamat. Kalau mau selamat tahun baru, kongsi Xingnian Kuailu. Itu cocok. Bukan kongsi fakjai, tapi Xingnian Kuailu.
waduh repot lagi, ya enggak biasa. Terus kongsi-kongsi aja, amin, haleluya. Nah sekarang saya nyanyikan satu lagu wajib saya kalau tahun baru. Ya, mungkin ada yang belum pernah dengar. Saya nyanyikan, artinya adalah kalau tahun baru, begitu kita keluar rumah, ketemu teman, satu kata yang kita katakan pasti apa? Kongsi-kongsi, amin. Tadi Philip masuk ketemu saya langsung, tante kongsi-kongsi, ya kongsi-kongsi. Siapa jemaat yang belum kongsi-kongsi sama saya? Haleluya, nanti pulang ya. 每条大街小巷，每个人的嘴里，见面第一句话，恭喜恭喜恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。每条大街小巷，每个人的嘴里，见面第一句话，恭喜恭恭喜，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你，哎呦，恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。恭喜恭喜恭喜你呀，恭喜恭喜恭喜你。Haleluya. Jemaat, tadi saya sampai sempat lupa. Soalnya saya lihat Ferry anggap, aduh, gak dinikmati lagu anggap Ferry-nya ya. Jemaat dikasih Tuhan. Ya, kita itu bersukacita. Amin. Di dalam Tuhan. Harusnya hari ini yang nyampaikan firman bukan saya. Ada tamu, dokter gigi, Ana. Tapi karena suaminya tadi malam itu sakit, dia melayani suaminya, jadi dia tidak bisa hadir. Ya, Bapak Gembala tubuhnya sudah enakan, tapi masih lemah ya, lemah. Kemarin kita itu makan bersama, kumpul bersama Bapak Gembala di rumah sendirian, tidak kumpul, tidak kongsi-kongsi. Tapi anak menantu cucunya datang ke rumah, kasih kongsi-kongsi sama papanya dikasih angpau. Sini ada enggak anaknya yang belum ngasih papa mama angpau, ayo kasih angpau. Amin ya, haleluya. Jemaat kasih Tuhan, kita coba buka ya, kita belajar satu kebenaran firman Allah, yaitu dua wanita yang perkasa. Wanita itu jangan disepelekan. Ya. Ojo ngenyek mas ya, katanya lagu memang ojo ngenyek wong wedok. Amin. Wong wedok itu luar biasa loh, haleluya. Kita baca Hakim-Hakim 9 ayat 50 sampai 57. Hakim-Hakim 9 ayat 50 sampai 57. Selanjutnya Abimelek pergi ke Tebes, ia mengepung Tebes lalu merebutnya. Tetapi ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota, dan semua laki-laki dan perempuan seluruh warga kota itu melarikan diri ke situ. Mereka menutup pintu di belakangnya dan naik ke atas soto menara itu. Lalu sampailah Abimelek ke menara itu, menyerangnya, dan dapat menerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. Tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya, "Hunuslah pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku, seorang perempuan membunuh dia." Lalu bujangnya itu menikam dia sehingga mati. Setelah dilihat oleh orang Israel bahwa Abimelek telah mati, pergilah mereka masing-masing ke tempat kediamannya. Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas ke-70 saudaranya. Juga segala kejahatan orang-orang Sikem ditimpakan kembali oleh Allah kepada kepala mereka sendiri,
Demikianlah kutuk Yotam bin Yerubbaal mengenai mereka. Amin. Amin. Jemaat, ini cerita satu keluarga, ya, keluarga Gideon. Gideon banyak istri, banyak anak, ya. Anak salah satu anaknya yaitu Abimelek. Padahal Abimelek itu anaknya gondeknya, ya, bukan istri sah, gondeknya. Makanya suami-suami itu ya yang setia sama istri, ya. Jangan punya banyak istri, banyak masalah yang terjadi. Ini Gideon juga gitu. 70 anaknya itu dibunuh sama Abimelek dalam satu batu. Dipancung kepalanya, ngeri ya saudara ya. Tapi kok bisa ada orang yang begitu jahatnya? Saudaranya sendiri loh, saudara kandung loh. Dibunuh saudara, cuma hanya supaya dia bisa dapat kedudukan sebagai raja. Lalu adiknya yang paling kecil, ya, itu Yotam itu melarikan diri dan Yotam mengutuki Gideon mengutuki Abimelek. Coba Hakim-Hakim 9, 5-7. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubbaal, 70 orang di atas satu batu. Tetapi Yotam, anak bungsu Yerubbaal, tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Kemudian berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan seluruh Bet Milo. Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat pohon Tarbantin di tugu peringatan yang di Sikem. Setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke gunung Gerisim dan berdiri di atasnya, lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka, dengarkanlah aku, kamu warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kamu juga. Abimelek ini, dia adalah orang Sikem dan dia dibantu sama boloe dewek, ya. Orang Sikem satu kota sama dia, membunuh 70 saudaranya. Lalu Yotam mengutuki Abimelek. Dan satu kali terjadilah satu masalah. Abimelek ini dia ada masalah dengan orang Sikem dan dia memerangi orang Sikem. Lalu dia lari. Orang Sikem dibunuh dan Abimelek menyerang terus sampai masuk di kota Sikem. Saya nggak ngerti ya, kalau zaman dulu orang itu kalau lari dari bahaya pasti masuk ke menara. Dan orang Sikem semua tuh masuk di menara itu. Dan Abimelek di luarnya menara. Abimelek mestinya menang karena dia sudah ngepung kota Sikem, sudah ngepung menara itu. Tetapi sudah mau dibakar itu menaranya, ya. Wah, rame di bawahnya menara itu orang itu. Yang di atas menara ya rame, takut gitu. Kalau menaranya dibakar, menaranya itu runtuh, ya kalau dibakar kan runtuh, mereka kan mati semua. Tapi untung ada seorang wanita, hanya sayang tidak ditulis namanya. Saya ya kok bingung. Ya biasanya di Alkitab itu orang orang yang telah berbuat baik itu pasti ditulis namanya. Ini tidak ditulis, hanya seorang wanita katanya. Dia itu bisa tenang, dia bisa ngambil satu keputusan, dia ambil batu besar, ya mungkin ada yang diminta tolong. Ayo Keng, nyawangnya Keng. Ini juga contoh, karena dia Keng duduk di depan. Keng, ayo Keng ini batu Keng. Tapi dia Keng bingung, loh anakku masih di rumah buat PR gitu ya. Semua tuh bingung, tidak ada satu pun yang bantu dia. Dia ambil batu itu, dia angkat batu itu, dia lemparkan, pas batunya kena kepalanya Abimelek. Pecahlah kepala. Abimelek itu dia kaget, dia lihat ke atas. Loh, kok perempuan? Kok perempuan yang lemparkan batu? Dia bilang sama pembawa senjata, bunuh aku, cepat bunuh aku, jangan sampai ada orang lain
tahu bahwa yang bunuh aku itu adalah wanita. Saudara, wanita ini dia tidak takut, tapi dia bisa mengambil satu keputusan yang tepat, yaitu dia menolong bukan saja keluarganya, bukan saja dia, tapi seluruh kota Sikem itu tertolong oleh karena tindakannya. Ibu-ibu, ya, mungkin dalam rumah tangga kita, keluarga kita, keluar Abimelek. Apa itu? Masalah. Masalah itu begitu mencengkram dalam hidup kita, mencengkram di dalam keluarga kita. Ya, mungkin suami kita di dalam kerjaannya ada satu masalah, mungkin anak kita ada satu masalah. Itu seperti Abimelek yang begitu membahayakan keluarga kita. Ibu-ibu, ambil tindakan seperti ibu ini. Apa tindakan kita? Apa ibu-ibu tindakannya? Berdoa. Ya. Ibu-ibu itu harus sering berdoa, suka berdoa. Amin. Doa itulah kekuatan ibu-ibu. Doa itulah yang bisa menolong dari segala permasalahan. Ya, memang doa itu kadang seperti batu, berat rasanya. Tapi dengan doa itulah, ya, ibu-ibu itu punya satu power, kekuatan yang luar biasa. Haleluya. Ya, sampai menolong, menyelamatkan seluruh keluarga kita. Saudara, saya itu kalau tidur, kadang jam 8, jam 1, jam 2 bangun. Kadang jam 12 sudah bangun, tidak bisa tidur. Apanya? Saya doa. Saya tahu Tuhan suruh saya doa. Apalagi kalau Ferry lagi di luar pulau, ya, saya tidak tahu keadaan. Kalau saya telepon nanti ganggu dia, ya, mungkin dia di jalanan, mungkin di mana. Saya doakan. Saya tahu istrinya, Firna itu sering doa untuk suaminya. Tapi saya sebagai mamanya, saya juga doa untuk anak saya. Tidak cuma Ferry, semua anak-anak saya, semua Yudi juga saya doakan. Cucu-cucu saya tak doa, saudara. Ya, yang paling kecil pun saya doakan. Saudaraku, itu tugas seorang wanita. Bisa ngambil tindakan supaya menyelamatkan seluruh keluarganya. Di sini ada enggak ibu-ibu yang enggak pernah doa? Ada enggak? Enggak ada ya? Hebat. Haleluya. Hebat ya, haleluya. Ibu-ibu, kita lihat di sini. Ini satu wanita yang luar biasa. Sampai ditulis di Alkitab. Cuma kenapa enggak ditulis namanya? Gitu ya. Cuma ditulis satu wanita. Nah, satu wanitanya lagi itu siapa? Mestinya 2 minggu lalu waktu saya sampaikan firman. Saya lupa, saya harusnya sampaikan itu. Saya yang paling kagum dan paling senang itu adalah Ruth, wanita Moab. Ya, tolong Dangking bacakan. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Amin. Amin jemaat. Ada yang tidur? Enggak ya? Ini Ruth ini luar biasa. Dia seorang wanita Moab. Dia sering dengarkan Naomi cerita tentang bangsa Israel punya Allah yang luar biasa. Dia dengar, dia simpan di hatinya. Lalu dia ingin sekali dia itu bisa jadi umat Israel yang mempunyai Allah yang begitu hebat. Jemaat yang kasih Tuhan, ya, begitu rindu hatinya Ruth itu. Sebab itu dia mau meninggalkan
bangsanya, negaranya, orang tuanya, keluarganya demi ngikuti Naomi mertuanya ke satu negara ya, yang dia tidak tahu bagaimana nasibnya. Yang dia tahu nasibnya ya dia jadi orang miskin karena Naomi sudah miskin, sudah tidak punya apa-apa. Dia ikut sama Naomi yang miskin. Saudara, kalau kita ikut orang keluarga ke satu tempat yang kita nggak tahu, ya ikut yang kaya ya. Jadi hidupnya enak di sana. Ngapain ikut sama orang yang sudah melarat, tidak punya apa-apa Naomi itu. Tapi Rut itu dia mau ikut Naomi, saudara. Dia katakan, bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Rut itu membuat satu terobosan nasib dengan perkataannya itu, dengan tindakannya itu. Jemaat yang dikasih Tuhan, Allah itu lihat hati. Ini wanita luar biasa. Dia tidak mau keturunannya, dia itu keturunan Moab, bangsa Moab yang dibenci Allah. Jemaat, jangan sampai keturunan kita, anak cucu kita itu adalah anak cucu yang dibenci Allah. Amin. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Amin. Anak cucu kita bukan anak cucu minta-minta. Ini yang dipegang sama Rut. Sebab itu dia kepingin anak cucunya dia adalah keturunan bangsa Israel, bangsa yang dipilih Allah, bangsa yang dibela oleh Allah. Di sini ada seorang pendeta yang biasanya juga dulu kita sering panggil, siapa yang istrinya masih muda. Pendeta itu pendeta bangsa Israel. Orang katanya dia orang Yahudi. Dia mungkin tahu. Yes, mungkin lupa ya. Sing ada tuwek. Ya. Itu istri saya ini heran. Lho iki bapak iki wis setengah tua lho. Wis brewok ini. Istri masih cantik. Istri itu menik-menik cantik. Tapi anaknya saudara, aduh, kali saya ini paling enggak tahan sama anak kecil nakal. Kali anaknya. Tapi si ibu ini aduh sabar setengah mati. Lalu bapak ini cerita. Mungkin tahu ya, saya kok bingung. Si bapak wis setengah tua, kira-kira ada 60-an Mbak ya, 50-60-an. Istrinya itu kira-kira ya masih 30-an ya, cantik loh. Kok mau ya, kok gelem mbek bapak ini. Enggak taunya bapak ini orang Yahudi. Istrinya ini dia kepingin nanti anak itu adalah keturunan Yahudi. Ya, bisa jadi keturunan Yahudi. Itu luar biasa. Otaknya hebat orang Yahudi itu. Jemaat, biar kita belajar seperti itu. Kita bisa membawa anak-anak kita percaya kepada Tuhan, cinta Tuhan. Amin. Cinta Tuhan, disertai Tuhan. Yaitu ibu-ibu itu harus banyak berdoa. Bapak itu sering kerja, bapak itu sering sibuk. Mama itu kan sering di rumah. Jangan cuma lihat gadget, tapi yang di rumah itu berdoa terus. Minta Tuhan tolong, Tuhan berkati. Ya. Saya paling kagum sama Rut. Akhirnya anaknya dia adalah silsilah keturunan dari Tuhan Yesus. Keturunan Daud. Haleluya. Jemaat, pagi hari ini saya tidak perpanjangkan firman Tuhan. Tapi biarlah kita adalah orang-orang yang perkasa di hadapan Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri. Saya serahkan pada pimpin pujian. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidup.
Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan. Betapa heran ku menyaksikan. Heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Saya mohon Bapak Andi berdoa untuk firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur lagi. Hari ini kami boleh menikmati Engkau lagi, kami boleh belajar tentang firman-Mu Tuhan, tentang kesetiaan kepadamu, tentang dua wanita yang perkasa ini Tuhan. Kami mau belajar lagi untuk lebih taat menjadi umat-umat pilihan-Mu yang semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin hari semakin mau dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk menjadi umat-umat pilihan-Mu yang lebih-lebih lagi, untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di dalam menghadapi kehidupan, untuk menjadi alat kemuliaan-Mu sepanjang kami hidup di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami Allah Roh Kudus untuk kami bisa seperti perempuan-perempuan yang perkasa ini. Kami percaya wanita Sion Permai juga wanita-wanita yang perkasa, yang akan dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, materaikanlah firman-Mu dalam hati kami. Terus kami dengar, kami renungkan, dan kami akan terus melakukan dalam hidup kami sehari-hari, agar nama Tuhan tetap semakin dipermuliakan. Tuhan terus memberkati Ibu Gembala yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Berikan kekuatan, berikan kesehatan yang lebih, yang ekstra Tuhan, untuk terus dapat melayani Tuhan. Dan juga dalam kesehatannya, Tuhan terus sempurnakan, sehingga beliau dalam melayani Tuhan tetap kuat di dalam gereja maupun saat melayani di luar gereja. Terima kasih Bapak. Kami juga tidak lupa untuk Bapak Gembala kami yang sekarang mungkin dalam kondisi yang lemah dalam masa pemulihan. Terus Tuhan, Engkau melawat Bapak Gembala kami, menaruh tangan-Mu yang berlubang paku dalam tubuhnya. Berikan kesehatan, kekuatan daripada-Mu Tuhan, sehingga beliau dapat kembali pulih sehat untuk melayani Tuhan, dan memberikan kami makanan-makanan rohani yang sehat, sehingga jemaat Sion Permai ada jemaat-jemaat yang cerdas dan mampu membawa jiwa-jiwa baru di dalam rumah Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Inilah seru doa kami. Dengarkanlah, kabulkanlah permohonan kami ini, yang kami peralaskan dan minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Jadwal ibadah di gereja kita bisa ditayangkan. Hari Selasa ada ibadah wanita yang dimulai dari jam 4 sore sampai selesai. Doa puasa setiap hari Kamis dari jam 9 pagi sampai selesai. Kemudian hari Jumat doa malam yang dilakukan secara online lewat Zoom dari jam 7 malam sampai selesai. Ibadah kaum muda di hari Sabtu dari jam 7 malam sampai selesai. Dan kembali lagi seperti pagi hari ini, kita ibadah raya yang pertama minggu pagi dari jam 7 pagi sampai selesai. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan.
Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, Bapa yang baik, pelihara hidupku. Semua yang ada padaku bukti dari segala kasih-Mu. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya Padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu, Kau layakkanku memanggil-Mu Bapa-Ku. Mari kita sama-sama bagi berdiri. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya Padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu, Kau layakkanku memanggil-Mu Bapa. Mari sama-sama angkat tanganmu. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya Padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu, Kau layakkanku memanggil-Mu Bapa-Ku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu, Kau layakkanku memanggil-Mu Bapa-Ku. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Kami bisa datang lagi di dalam rumah Allah beribadah kepada-Mu, menyaksikan segala kebaikan-Mu, menikmati lagi firman-Mu, bisa lagi memuji memuliakan nama-Mu. Berkati ya Tuhan seluruh jemaat-Mu yang hadir, baik dalam keluarga mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan, di dalam kesehatan mereka masing-masing. Tuhan, campur tangan, Tuhan tolong berkati ya Bapa. Berkati yang telah melayani pujian, berkati yang telah memainkan musik, Engkau campur tangan supaya pelayanan mereka selalu menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan membawa damai dan sukacita dari kuasa Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya Padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu, Kau layakkanku memanggil-Mu Bapa-Ku.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu.